Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Resan Salsabila dengan nomor NPM 232170109. Dalam video kali ini kita akan membahas negara Tanzania lewat 5 lapis geosfer, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Setiap lapis kita akan menjelaskan secara ringkas lalu mengaitkannya dengan konsep-konsep geografis seperti lokasi, jarak, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, keterjangkauan, diferensiasi area, interaksi, dan keterkaitan antar ruang. Ini membantu kita untuk memahami nih kondisi negara Tanzania. Mari kita mengenal sejarah tentang Tanzania. Tanzania ini dalam arti tertentu seperti dua negara yang digabung menjadi satu. Tanzania sendiri berasal dari gabungan dua nama, yaitu Tanganyika dan Zanzibar. Tapi bagaimana ya ini bisa terjadi? Ceritanya begini nih. Pulau Zanzibar dulunya itu terpisah, lalu kemudian digabung dengan Tanganyika yang membentuk satu negara baru, yaitu Tanzania. Namun sebelum itu wilayah ini tuh punya sejarah yang panjang sekali, mulai dari penjajahan Arab, Portugis, hingga Inggris. Nah, Tanzania ini terletak di Afrika Timur yang berbatasan dengan 8 negara lain dan Samudra Hindia yang berada di sebelah timur. Kenya dan Mozambik sering disebut sebagai pesisir Swahili karena keterikatan historisnya yang sebagian besarnya itu berpusat di rute perdagangan maritim. Ibu kotanya yaitu Dodoma, dan ini menjadi 31 wilayah otonom. Letak astronomis negara Tanzania berada di 1 derajat hingga 12 derajat lintang selatan dan 29 derajat hingga 41 derajat bujur timur. Dengan memiliki luas wilayah yaitu 947.303 km persegi. Ini dianggap sebagai daerah otonom, namun kota besarnya yaitu ada di Yerusalem. Di sini terdapat bandara internasional tersibuk yaitu Julius Nyerere dan pelabuhan tersibuk Darussalam yang menangani sekitar 90% aktivitas perdagangan maritim. Muanja dan Arusha juga merupakan kota terbesar kedua dan ketiga di Tanzania. Nah, kota besar lainnya ada di Muanja, dekat di tepi Danau Victoria, dan Arusha dekat dengan Gunung Kilimanjaro. Karena banyak turis, Bandara Kilimanjaro dan Bandara Zanzibar juga termasuk yang tersibuk. Tanzania ini memiliki jaringan jalan raya beraspal sepanjang 8.000 mil dan rel kereta api 2.300 mil yang terhubung hingga ke Zambia dan Kenya. Satu-satunya sengketa wilayah yang belum selesai adalah Danau Malawi, di mana Malawi ini tuh mengklaim seluruh wilayah danaunya. Sementara Tanzania ini tidak setuju dong, karena wilayah tersebut juga ada bagian dari wilayah Tanzania. Kita harus tahu juga nih, ternyata Tanzania ini tuh terletak di beberapa bagian patahan yang meluncur turun ke bagian timur Afrika. Seperti yang kita lihat, Tanzania ini tuh terletak di garis patahan celah barat dan timur. Itulah sebabnya bagian timur laut dan tengah negara ini tuh memiliki medan yang gersang dibandingkan dengan wilayah yang lain yang relatif hijau dan subur. Nah, garis patahan inilah yang menjadi ciri khas susunan geologi yang ada di Tanzania. Lembah celah timur yang membelah bagian utara negara ini tuh meninggalkan sisa lahan panas bumi. Nah, di sini sebagian besar memiliki gunung berapi yang tidak aktif. Namun di beberapa seperti Langi Lama ini tuh masih aktif. Di perbatasan kita juga dapat menemukan Gunung Kilimanjaro, Gunung Merapi yang tidak aktif, yang bukan hanya gunung tertinggi di Afrika, tetapi juga gunung tertinggi yang berdiri sendiri. Kenapa ya bisa kayak gitu? Nah, di gunung ini tuh memiliki keunikan.
Nah, karena bukan bagian dari pegunungan manapun, sebagian orang ini tuh mungkin mengatakan secara teknis gunung ini tuh merupakan bagian dari pegunungan Celah Timur. Tapi kita bisa melihat gunung ini tuh menyendiri dan gunung ini tuh begitu tinggi sehingga Kilimanjaro ini tuh memiliki 5 zona iklimnya sendiri loh ternyata. Kayak di sini kita akan menemukan juga kawah Ngorongoro, kaldera vulkanik yang terbesar di dunia yang tidak aktif. Nah, sebagian orang menyebutnya ini tuh Taman Eden karena ini merupakan rumah bagi cagar alam. Garis patahan celah Afrika Timur pada dasarnya ini adalah yang menciptakan 3 danau besar di Afrika. Yang terbesar adalah Danau Victoria yang merupakan danau tropis terbesar di dunia. Dan danau air tawar terbesar ketiga berdasarkan luas. Nah, diikuti oleh Tangakia, danau terbesar kedua berdasarkan kedalaman dan volume. Dan yang terakhir ada Danau Malawi. Namun ada danau yang tidak dibagi, yaitu Danau Rukwa. Tanzania ini memiliki sumber air yang mengairi sungai di benua Afrika seperti Sungai River dan Sungai Nil. Namun Tanzania juga memiliki sungai terpanjang yang ada di negaranya, yaitu Sungai Rufiji yang mengalir langsung ke Samudra Hindia dan menciptakan hutan bakau terbesar di Afrika. Ada danau yang berbatasan dengan Kenya. Kita dapat menemukan Danau Natron. Danau ini tuh unik karena danau ini tuh paling berbahaya yang ada di bumi karena memiliki kandungan alkali yang sangat tinggi yang dapat membakar kulit dan makhluk apapun yang berada di sekitarnya. Kita juga dapat menemukan bukti pasir abu vulkanik magnetik yang katanya suka bergeser 10 meter per tahunnya. Nah, Tanzania ini adalah negara terkemuka untuk produksi sisal yang digunakan untuk tali. Tanzania juga adalah negara penghasil emas terbanyak setelah Afrika Selatan dan Ghana. Berbicara tentang mineral, tentu saja Tanzania adalah negara yang memproduksi tanzanite. Apa itu tanzanite? Nah, tanzanite ini tuh adalah mineral berwarna biru keunguan yang ditambang di perbukitan Merani di Mosi. Nah, ini tuh sangat indah dan karena mineral yang dimilikinya. Nah, Tanzania juga ini tuh menghasil pepohonan seperti pohon pingo, pohon yang sangat terkenal yang digunakan untuk mengukir karena sifatnya yang keras dan menjadikannya salah satu pohon termahal yang ada di dunia. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling mengagumkan yang berada di Tanzania, yaitu ada cagar alamnya atau kawasan lindung yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana manusia, alam, dan ruang hidup saling terhubung satu sama lain. Nah, salah satu yang paling terkenal seperti yang sudah saya singgung tadi adalah Ngorongoro Conservation Area yang berada di bagian utara Tanzania. Nah, kawasan ini tuh seluas sekitar 8.292 km persegi dan merupakan warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Nah, di Ngorongoro ini kita bisa melihat kawah vulkanik besar yang disebut dengan Ngorongoro Crater, bekas letusan gunung berapi jutaan tahun yang lalu. Dan kawasan ini tuh merupakan kawasan hidup sejumlah besar satwa seperti zebra, kerbau, badak hitam, dan ribuan burung flamingo. Nah, kenapa kawasan ini tuh penting? Karena di sanalah nilai kegunaan alam dikombinasikan dengan diferensiasi area, di mana nilai kegunaan seperti pariwisata safari, penelitian biodiversitas, serta kehidupan masyarakat lokal seperti suku Masai yang masih mengembala ternak di tepi kawasan sana. Nah, diferensiasi areanya itu, wilayahnya itu sangat beragam dari sabana terbuka, hutan kecil di lereng kawah, hingga danau soda yang menjadi tempat flamingo.
konsep geografi lainnya yang muncul yaitu pola. Nah, satwa-satwa liar ini tuh bergerak mengikuti musim dan ketersediaan rumput. Nah, ini tuh migrasi besar-besaran, salah satu fenomena yang sering terjadi di sana. Nah, ada interaksi dan interpedensi. Nah, masyarakat Masai hidupnya itu berdampingan dengan alam dan satwa. Keberadaan cagar alam dipengaruhi oleh kebijakan konservasi dan ekonomi lokal. Lalu keterkaitan ruangnya apa? Di sana ada aktivitas manusia di tepi kawasan, yaitu ada pertanian dan pemukiman. Nah, ini tuh bisa berdampak pada habitat satwa liar di dalam kawasan tersebut. Begitu juga pengunjung yang datang untuk safari yang membawa tangan untuk bertanggung jawab di kawasan konservasi. Nah, ada tantangan yang dihadapi cagar alam ini antara lain perburuan liar, perubahan iklim, dan pengubah pola migrasi, ekspansi pertanian di pinggiran habitat, dan konflik manusia dan satwa. Namun ada pula solusi yang diterapkan pemerintah sana seperti kebijakan antara pengelola kawasan, komunitas lokal, dan turisme ramah lingkungan, lalu pemberantasan area pemburuan, serta program kesadaran konservasi yang melibatkan masyarakat. Jadi ketika kita bicara tentang fauna di Tanzania, kita tidak hanya berbicara tentang satwa saja, tetapi tentang sebuah sistem ruang hidup di mana si habitat manusia dan kebijakan ini tuh saling keterkaitan. Nah, cagar alam seperti ngoro-ngoro ini adalah contoh nyata bagaimana geografi bukan hanya peta, tapi kehidupan nyata yang saling terhubung. Angka kematian bayi di Tanzania data pada tahun 2023 ada di angka 2,68% dan usia harapan hidup di Tanzania menurut data tahun 2023 berada di 67 tahun dan produk domestik bruto atau PDB Tanzania menurut data tahun 2024 berada di 78,8 miliar US dollar. Tingkat pertumbuhan penduduk di Tanzania menurut data tahun 2024 ada di angka 2,87%.